Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang matriks. Yang pertama ini kita masuk ke dalam pengertian matriks. Matriks itu adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Bilangan-bilangan ini biasanya disebut dengan elemen matriks. Ukuran matriks dinyatakan dengan banyaknya baris atau yang berbentuk garis horizontal dan juga kolom yang berbentuk garis vertikal. Nah, jika matriks tersusun atas M itu baris dan N itu kolom, maka dikatakan matriks tersebut berukuran atau berordo M kali N. Selanjutnya ada contoh dari matriks. Yang pertama ini ada matriks berordo 1 kali 3. Ini satu baris dan juga 3 kolom. Yang kedua ini berordo 2 kali 2. 2 baris dan juga 2 kolom. Nah, yang ketiga ini ada matriks berordo 2 kali 3. Baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, dan 6, kolom pertama 1, 4, kolom kedua 2, 5, kolom ketiga 3, dan 6. Nah, yang keempat ini ada matriks berordo 3 kali 2. Ya, ini 3 baris, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kolom pertama ini 1, 3, 5, dan juga kolom kedua 2, 4, 6. Yang terakhir ada matriks berordo 3 kali 3. Ini 3 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan juga kolom pertama, kolom kedua, dan juga kolom ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam operasi pada matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan matriks, yang ketiga perkalian matriks, dan yang keempat transpos matriks. Nah, kita masuk ke dalam operasi yang pertama. Ini ada penjumlahan matriks. Operasi penjumlahan pada matriks hanya dapat dilakukan ketika ordo yang dimiliki matriks dalam operasi tersebut berjumlah sama. Ingat kata kuncinya berjumlah sama. Kita lihat di bawah sini. Ada matriks pertama, ABCD, matriks kedua, PQRS. Kedua matriks ini berjumlah sama. Apa yang berjumlah sama? Ini ordonya. Ordonya harus berjumlah sama. Matriks pertama berordo 2 kali 2, dan matriks kedua berordo 2 kali 2. Karena sudah memenuhi syarat, ini bisa kita langsung jumlahkan. Ingat, dijumlahkannya sesuai dengan posisinya. Posisi elemen A ini berada di baris pertama dan kolom pertama. Sedangkan elemen P juga berada di baris pertama dan kolom pertama. Maka itu bisa dijumlahkan A dengan P, dan B ditambah Q, C ditambah R, D ditambah S. Ini adalah aturannya. Dan kita masuk ke contoh soal. Ada matriks pertama dan juga matriks kedua. Sesuai dengan aturan yang di atas, kita bisa langsung jumlahkan 3 dengan 2, 6 dengan 4, 5 dan 3, 2 dan 1. Maka ini adalah hasil dari penjumlahan matriks pertama dan matriks kedua. Operasi yang kedua ini ada pengurangan matriks. Operasi pengurangan pada matriks ini syaratnya sama dan aturannya sama dengan penjumlahan, yaitu harus berjumlah sama kedua matriks tersebut. Lihat, ini matriks pertama ini berordo 3 kali 2, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Dan matriks kedua juga 3 kali 2. Kita bisa langsung kurangkan saja. A dikurang P, ingat sesuai dengan posisinya, B dikurang Q, C dikurang R, dan seterusnya sampai F dikurang U. Masuk ke contoh soalnya yang di bawah. Kita bisa langsung kurangkan saja sesuai dengan aturan yang ada di atas. Ya, ini 5 dikurang 3, 8 dikurang 5, 6 dikurang 4, 9 dikurang 2, 4 dikurang 3, dan 7 dikurang 1. Maka inilah hasil matriks dari pengurangan tersebut. Nah, operasi yang ketiga ini ada operasi perkalian matriks. Operasi perkalian matriks dapat dilakukan pada matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ingat itu kata kuncinya ya. Ini ada matriks pertama dan matriks kedua. Matriks pertama ini berordo 2 kali 3. Matriks kedua ini berordo 3 kali 2. Kita lihat.
kata kuncinya, matriks pertama itu jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Lihat, jumlahnya sama-sama 3, maka kedua matriks ini bisa dikalikan. Dan hasilnya ini adalah gabungan dari baris matriks pertama dan juga kolom matriks kedua. Nah, setelah syaratnya terpenuhi, kita bisa langsung saja kalikan kedua matriks ini. Ingat, karena di sini hasilnya menjadi 2 kali 2 ukurannya, kita bentuk di sini menjadi 2 kali 2. Kita lihat, ini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, maka A dikali P ditambah B dikali R ditambah C dikali T. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Selanjutnya, baris pertama dikali dengan kolom kedua. A dikali Q ditambah B dikali S ditambah C dikali U. Ini baris pertama dengan kolom kedua. Yang selanjutnya, baris kedua dengan kolom pertama. D dikali P ditambah E dikali R dan F dikali T. Dan yang terakhir, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. D dikali Q ditambah E dikali S ditambah F kali U. Ya, itu dia aturan dalam perkalian matriks. Nah, ini ada contoh soalnya, matriks pertama dan matriks kedua. Sesuai dengan aturan yang di atas dan syarat yang di atas, kita bisa langsung kalikan kedua matriks ini. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. 4 dikali 1 itu 4, 2 dikali 3, 6, 4 dikali 5, 20. Dan yang kedua ini matriks pertama ini, baris pertama dikali dengan matriks kedua yaitu kolom kedua. 4 dikali 2 itu 8, 2 dikali 4 itu 8, dan 4 dikali 6 itu 24. Dan selanjutnya juga sama, baris kedua dikali dengan kolom pertama. 3 dikali 1, 3, 1 dikali 3, 3, 2 dikali 5 itu 10. Baris kedua dikali dengan kolom kedua. 3 dikali 2 itu 6, 2 dikali 4 itu 1 dikali 4 itu 4, dan 2 dikali 6 itu 12. Nah, setelah kita kalikan semua, bisa langsung kita jumlahkan saja. Maka ini adalah matriks hasilnya. Dan sesuai dengan aturan di atas, karena ordonya 2 kali 3 dikali 3 kali 2, maka matriks hasilnya itu berordo 2 kali 2. Nah, kita masuk ke operasi yang terakhir. Ini ada transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Ingat kata kuncinya, pertukaran elemen baris dan kolom. Kita lihat di sini ada matriks A. Matriks A ini berordo 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Nah, karena syaratnya ini adalah pertukaran elemen baris dan kolom, maka ketika ditranspos ini akan berubah. Yang tadinya 3 baris 2 kolom akan menjadi 2 baris 3 kolom. Nah, perubahan ini bisa kita lihat. Baris pertama ini ada A dan D. Ketika ditranspos, A dan D itu akan menjadi kolom pertama. Yang tadinya baris, dia akan menjadi kolom. Dan begitu pun sama, yang tadinya kolom ABC, ketika ditranspos akan menjadi baris ABC. Kan? Misalkan ini kolom kedua, DEF. Ketika ditranspos, dia akan menjadi baris, yaitu baris kedua, DEF. Kita lihat contoh soal yang di bawah. Matriks A. Ini ada baris pertama 1 dan 2. Ketika ditranspos, dia akan menjadi kolom pertama 1 dan 2. Begitupun kolom pertama di sini 1, 3, 5. Ketika ditranspos akan menjadi baris pertama, yaitu 1, 3, dan 5. Dan begitupun seterusnya sampai kolom kedua ini 2, 4, 6 menjadi baris kedua 2, 4, 6. Nah, sekian penjelasan materi dari saya tentang matriks. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat untuk kalian yang baru memulai belajar tentang operasi matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.